Halo semua, apa kabar kalian? Semoga kabar kalian semua sehat dan puasanya dilancarkan. Hari ini aku akan menceritakan lagi satu kisah horor dari perempuan bernama Rina yang sedang mencari kebenaran mengenai kecelakaan kereta Bintaro. Tanpa berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Pada tanggal 19 Oktober tahun 1987, dua kereta api bertabrakan di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, dalam salah satu kecelakaan paling mengerikan dalam sejarah Indonesia. Ratusan orang tewas, dan banyak jenazah ditemukan dalam kondisi yang sulit dikenali. Lokasi itu kini menjadi perlintasan biasa, tapi bagi warga sekitar, rel di Bintaro tak pernah benar-benar sepi. Mereka bilang, di malam hari, suara deru kereta yang tak terlihat sering terdengar, disertai jeritan samar dan bau darah yang tiba-tiba muncul. Ada yang bilang, jiwa-jiwa korban masih terperangkap di sana, menanti sesuatu, orang baru yang akan bergabung dengan mereka. Rina, seorang jurnalis muda berusia 27 tahun, tertarik menyelami misteri ini pada tahun 2024. Ia sedang menulis artikel tentang urban legend di Jakarta, dan cerita tentang Bintaro menjadi salah satu fokusnya. Rina dikenal sebagai orang yang tak mudah percaya pada hal-hal mistis, tapi ia penasaran dengan laporan-laporan warga tentang penampakan di perlintasan itu. Bersama temannya, Fajar, seorang videografer, ia memutuskan untuk mengunjungi lokasi pada malam hari, membawa kamera, perekam suara, dan senter. Malam itu, tanggal 18 Oktober tahun 2024, sehari sebelum peringatan tragedi, mereka tiba di perlintasan Bintaro. Udara terasa dingin meski Jakarta biasanya panas, dan bau besi tua bercampur sesuatu yang busuk menyelinap ke hidung mereka. Rel kereta terlihat kosong, hanya diterangi lampu jalan yang berkedip-kedip. Ini tempatnya creepy banget, gumam Fajar, menyalakan kamera. Rina hanya tersenyum, bagus, bakal jadi footage keren buat artikelku. Mereka mulai merekam, berjalan perlahan di sepanjang rel. Awalnya, tak ada yang aneh, hanya suara jangkrik dan angin malam. Tapi setelah beberapa menit, perekam suara Rina menangkap sesuatu, suara samar seperti orang berbisik, terlalu pelan untuk dipahami. "Faj, kamu dengar nggak?" tanya Rina, mengeraskan volume. Fajar menggeleng, tapi wajahnya mulai tegang. Mereka memutar ulang rekaman itu, dan kali ini bisikan itu lebih jelas, kembali ke sini. Rina mencoba tetap tenang. Mungkin cuma angin, katanya, tapi suaranya bergetar. Mereka melanjutkan perjalanan, dan tiba-tiba, lampu jalan di sekitar mereka padam serentak. Kegelapan menyelimuti perlintasan, hanya tersisa cahaya senter dan layar kamera Fajar. Di kejauhan, mereka mendengar suara gemuruh, seperti kereta yang mendekat. "Faj, ada kereta jam segini?" tanya Rina panik. Fajar menggeleng, "Nggak ada jadwal malam ini. Aku cek tadi." Gemuruh itu semakin keras, disertai suara logam berderit dan jeritan samar yang bergema.
Mereka menoleh ke arah suara, tapi rel tetap kosong, tak ada kereta, tak ada apapun. Tiba-tiba, senter Rina mati, dan kamera Fajar mulai menunjukkan gangguan statis. Di layar, bayangan-bayangan aneh muncul, siluet orang-orang dengan wajah hancur, berdiri di tengah rel, menatap langsung ke arah mereka. "Rin, kita balik sekarang," teriak Fajar. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, angin dingin menerpa wajah mereka, membawa bau darah yang menyengat. Rina merasa ada yang menarik jaketnya dari belakang. Ia menoleh, dan untuk sesaat, ia melihatnya. Seorang wanita tanpa wajah, hanya rongga hitam di tempat mata dan mulut seharusnya berada, berdiri tepat di belakangnya. Wanita itu mengulurkan tangan yang patah, dan Rina menjerit, melepaskan diri lalu berlari bersama Fajar. Tapi perlintasan itu seperti memanjang, semakin mereka berlari, semakin jauh dari jalan utama mereka terasa. Di tengah kepanikan, Fajar tersandung dan jatuh. Kamera terlepas dari tangannya, dan ketika Rina berbalik untuk membantunya, ia melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di sekitar Fajar, puluhan bayangan muncul dari kegelapan, pria, wanita, anak-anak, semua dengan luka mengerikan seperti korban kecelakaan. Mereka merangkak mendekat, berbisik bersamaan, "Ikut kami, ikut kami." Fajar berteriak, mencoba bangkit, tapi tangan-tangan pucat itu menarik kakinya ke bawah, ke dalam tanah yang tiba-tiba lunak seperti lumpur. Rina ingin menolong, tapi kakinya tak bisa digerakkan, seperti sesuatu yang tidak terlihat menahannya di tempatnya. Ia hanya bisa menonton saat Fajar ditarik ke dalam tanah, jeritannya perlahan hilang, digantikan keheningan yang mencekam. Bayangan-bayangan itu lalu menoleh padanya, dan wanita tanpa wajah itu muncul lagi, kali ini tepat di depannya. "Kamu mendengar kami, sekarang kamu milik kami," bisik sosok itu, suaranya seperti logam bergesekan. Rina akhirnya berhasil membebaskan diri dan berlari tanpa arah, sampai ia tersandung ke jalan raya dan diselamatkan oleh seorang pengendara yang lewat. Ia dibawa pulang dalam kondisi syok, tak bisa bicara selama berhari-hari. Ketika polisi kembali ke perlintasan untuk mencari Fajar, mereka hanya menemukan kamera yang masih menyala. Rekaman terakhir menunjukkan Rina berlari, lalu layar dipenuhi wajah-wajah pucat yang menatap langsung ke lensa, diakhiri suara tawa pelan yang bergema. Sejak itu, Rina tak pernah lagi menulis tentang hal-hal mistis. Ia pindah jauh dari Jakarta, tapi katanya, setiap malam tanggal 19 Oktober ia masih mendengar gemuruh kereta dan bisikan Fajar memanggilnya dari kejauhan. Warga Bintaro bersumpah bahwa perlintasan itu kini lebih hidup di malam hari. Bayangan-bayangan bergerak di rel, dan suara jeritan korban 1987 masih bergema, menanti siapapun yang berani mendekat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton cerita kami. Mohon support kami dengan like dan subscribe agar kami semakin semangat lagi mengupload video.
Buat yang lagi puasa, selamat menunaikan ibadah puasa.